Saya ingin informasikan juga kalau recording hasil perkuliahan kita ini saya share di YouTube juga ya. Jadi kalau kalian ingin melihat ulang hasil perkuliahannya, silahkan eh, dilihat di YouTube. Nanti linknya saya kirimkan ke ketua kelas ya. Oke, supaya nggak terlalu malam kita selesainya. Jadi di dalam manajemen keuangan sebetulnya kita ada beberapa materi sebelum UTS ya. Jadi kita share dulu materinya apa aja sih sebelum UTS itu. Nah, di sini saya ada RPS-nya. Jadi di sesi pertama kita akan membahas tentang perkenalan manajemen keuangan. Kemudian sesi 2 pasar keuangan dan digitalisasi keuangan. Sesi ketiga analisis laporan keuangan. Sesi keempat analisis laporan keuangan lanjutan. Kemudian sesi 5 time value of money. Kemudian sesi 6 tingkat bunga. Sesi 7 saham dan digitalisasi. Nah, di pertemuan sesi 1 dan 2 kemungkinan kita tidak ada soal hitungan ya. Kita hanya membahas tentang konsep teori tentang manajemen keuangan. Nah, baru di sesi ketiga, mulai sesi ketujuh sebelum UTS, nah ini kita bahas tentang analisis laporan keuangan sampai saham nanti. Nah, kemungkinan di situ ada soal soal hitungan. Dan kemudian di setiap akhir sesi perkuliahan, saya akan memberikan kuis ya selama 15 menit sebanyak 10 soal. Kemudian setelah kuis, saya juga akan memberikan latihan soal ya setiap akhir sesi. Ini bukan tugas ya. Nah, jadi nanti latihan soalnya bisa dikirim melalui email saja ya. Jadi bukan melalui Adlink. Nah, kalau untuk latihan soal tidak dikerjakan sebagai tugas, tapi dikerjakan sebagai bagian dari perkuliahan. Jadi selesaikan di saat perkuliahan. Nah, nanti untuk soal hitungan, karena kita hanya 2 SKS ya, jadi kalau dibahas dengan jawabannya mungkin akan sangat panjang. Jadi karena kita hanya 2 SKS, nanti setelah kalian eh, mengerjakan latihan soal, setelah itu nanti saya lewat ketua kelas akan memberikan jawaban yang betulnya, akan tetapi setelah kelas lain juga selesai mengerjakan gitu. Jadi sehari setelahnya saya berikan jawabannya. Jadi kalian bisa mengcompare jawaban yang kalian buat dengan jawaban yang dari saya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kita fokus dulu di materi-materi sebelum UTS. Itu ya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut Ya, di Pak. dalam financial management atau manajemen keuangan mengenai fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Outline-nya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang apakah betul keuangan itu menarik ya. Kemudian fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, dan keuangan perusahaan atau corporate finance. Tentang keuangan perusahaan dan agensi teori nanti tidak kita bahas dulu karena di prodi akuntansi kan hanya 2 SKS ya. Kalau di manajemen kan 3 SKS, jadi memang materinya lumayan banyak. Tapi karena di prodi accounting hanya 2 SKS, jadi ada beberapa materi yang tidak eh, disampaikan tentang perkembangan manajemen keuangan juga tidak, kemudian pendekatan yang dipergunakan juga tidak. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, kemudian
yang jadi pertanyaan, kenapa keuangan perusahaan yang kita bahas, skalanya atau skupnya? Nah, dikarenakan karena kita adalah prodi accounting, ya, jadi yang kita bahas skupnya lebih kecil. Nah, karena kita kan belajar pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, ya. Nah, kalau di dalam ekonomi karena kita prodinya adalah manajemen, kita membahas keuangannya tuh ke arah microfinance-nya atau ke arah perusahaan. Bisa perusahaan, bisa juga UMKM, bisa juga individu atau perdagangan. Nah, kalau skalanya makro itu lebih ke ekonomi moneter, ekonomi fiskal, kemudian yang skalanya kita membahas keuangan yang skupnya atau skalanya itu negara. Jadi yang kita bahas adalah keuangan negara. Nah, karena kita skupnya microfinance, makanya yang kita bahas adalah keuangan perusahaan, UMKM, atau yang perdagangan. Jadi tidak melebar atau tidak meluas secara makro. Itu yang akan kita bahas mengenai manajemen keuangan yang akan kita pelajari. Ya. Jadi skupnya adalah corporate finance. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadikan keuangan itu menarik atau unik ya? Di sini kenapa membuat keuangan itu menarik? Tergantung ya, tergantung sudut pandang. Kalau teman-teman misalnya apa namanya melihat artis gitu, artis idola, kalau misalnya para perempuan gitu, mahasiswi seneng nonton drama Korea karena artisnya tuh pinter nyanyi, pinter ngedance, jago acting dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang memang suka dengan eh, artis yang lebih sporty, yang lebih manly, yang lebih macho misalnya gitu. Itu juga kan tergantung gitu. Tergantung sudut pandangnya. Nah, kalau kalian misalnya passion atau minat terhadap keuangan, maka keuangan itu akan terlihat menarik untuk dipelajari. Tapi kalau misalnya kalian tidak minat, tidak passion gitu, maka keuangan itu ya kelihatannya nggak menarik gitu, malah eh, menakutkan gitu. Padahal di dalam teori keuangan menjelaskan mengapa suatu fenomena di bidang keuangan terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apa sih fenomena yang terjadi di bidang keuangan? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Contoh fenomena di bidang keuangan itu apa saja sih? Contohnya deh, Inflasi, Pak. good inflasi. Ini skalanya adalah makro inflasi. Inflasi itu apa sih? Kemudian, oke, selain inflasi apa lagi? Resesi, Pak. Resesi, good. Ini juga makro juga. Resesi ekonomi, ini makro. Inflasi juga makroekonomi. Yang lebih ke arah mikroekonomiknya, kira-kira fenomena di bidang keuangan itu apa sih? Ada inflasi, ada resesi, kalau makroekonomi ya. Nah, Hmm? tak. Nah, misalnya kalau skalanya ke arah mikro, misalnya fenomenanya ya. Fenomena di bidang keuangan, misalnya pilot atau kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, itu juga suatu fenomena di bidang keuangan kan. Kenapa perusahaan itu bisa bangkrut? Apakah tidak mampu menggaji para karyawannya, ataukah perusahaan tersebut memiliki banyak hutang jangka pendek atau jangka panjang yang tidak terbayar? Nah, itu juga kan salah satu fenomena di bidang keuangan, gitu. Atau contohnya misalnya di individu, misalnya masalah eh, apa namanya pinjaman online, misalnya kan marak tuh pas kemarin banyak pinjaman online masyarakat eh, mengambil pinjaman online terus tidak terbayar atau gagal bayar
terus ditagih oleh para debt kolektornya gitu. Itu juga sebagai fenomena di bidang keuangan juga gitu, secara mikronya. Nah, yang kita bahas nanti adalah fenomena keuangan secara mikro itu seperti merger atau akuisisi suatu perusahaan gitu. Nah, itu yang akan kita bahas ke sana. Jadi lebih ke arah mikronya di bidang keuangan. Nah, kemudian mengapa keputusan keuangan tertentu perlu diambil dalam menghadapi persoalan keuangan tertentu? Nah, jadi eh, fenomena-fenomena di bidang keuangan tersebut kan perlu yang namanya pengambilan keputusan. Misalnya, supaya perusahaan itu tidak bangkrut, misalnya langkah-langkah apa saja sih yang harus diambil? Misalnya, perusahaan tersebut bangkrut karena banyak hutangnya. Nah, langkah yang bisa diambil yaitu adalah dengan restrukturisasi hutang misalnya. Dengan menambah jangka waktu pinjaman dengan mengurangi jumlah cicilan. Misalnya itu namanya restrukturasi hutang gitu. Atau misalnya tidak sanggup membayar gaji karyawan misalnya. Ada juga berbagai solusinya, misalnya untuk penundaan pembayaran atau juga misalnya dengan pemutusan hubungan kerja, itu juga kan salah satu solusi jika menghadapi fenomena di bidang keuangan, jika perusahaan tersebut terancam pailit atau bangkrut gitu. Nah, itu juga kan fenomena-fenomena yang kalau misalnya kalian passion atau minat di keuangan, fenomena yang tadi kita bahas bisa saja menarik gitu ya untuk dipelajari atau dibahas gitu ya ketika kalian bekerja di suatu company atau perusahaan. Nah, masalah-masalah yang tadi sudah kita bahas kan pasti ada di apa namanya di setiap company. Atau fenomena di bidang keuangan lainnya di sektor UMKM misalnya. Bagaimana misalnya UMKM bisa naik kelas, misalnya yang tadinya UMKM konvensional menjadi UMKM modern, itu juga kan salah satu fenomena juga. Nah, jadi pemahaman teori keuangan tersebut bukan hanya berguna bagi mereka yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan saja dalam suatu organisasi, tetapi juga bagi individu tetapi juga untuk individu, bagi mereka semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari pun fenomena bidang keuangan juga banyak gitu ya. Misalnya eh, kalian membutuhkan dana, akan tetapi tidak tahu misalnya memperoleh dananya dari mana. Misalnya kalian membutuhkan dana untuk membuat bisnis. Kemudian itu kan fenomena juga kan, kalian membutuhkan dana, kan tetapi tidak tahu dananya dari mana, misalnya kalau untuk membuat bisnis. Nah, salah satu caranya kan misalnya, kalau mudahnya sekarang kan bisa ada pinjol gitu, terus juga bisa juga untuk cari investor dan lain-lain. Nah, itu juga kan salah satu fenomena di bidang keuangan. Nah, kalau misalnya kalian passion dan kalian tertarik dengan fenomena-fenomena tersebut, mungkin kalian bisa melihat sisi keuangan itu menarik, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan keuangan? Cukup Bapak lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi manajemen keuangan di sini. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi manajemen keuangan, saya ingin tanya fungsi manajemen secara umum. Nah, kalau nggak ada keuangannya, kira-kira fungsi manajemen itu apa saja sih? Kalian sudah belajar pengantar manajemen kan? Sudah apa belum? Sudah. Udah, Pak. Nah, Sudah Bapak. di dalam manajemen, fungsi manajemen itu ada apa saja sih? Sebagai memberi arahan Bapak. Apalagi? Sebagai planning. Planning, good. Sebagai perencanaan, Pak. Rencana Perencanaan. dengan planning. Dan mengelola Planning, Mm-mm. briefing, Pengendalian. pengendalian.
Kalian. Oke. Di dalam fungsi manajemen sebetulnya ada POEK. Pernah dengar POEK nggak? P, O, A, Pernah, Pak. C. Ya kan? Udah, Pak. Ya. P-nya apa? Planning. Organizing. O-nya Planning. Organization. Organizing. A-nya? Actualing. Expecting. Good. C-nya? Controlling. Controlling. Karena kalian sudah paham fungsi manajemen secara umum, nah maka kita lanjut nih ke fungsi manajemen secara khususnya. Nah, kita hapus dulu. Sebetulnya fungsi manajemen secara umum dengan fungsi manajemen keuangan adalah sama ya sebetulnya keterkaitannya ya. Di dalam manajemen keuangan juga ada perencanaan, planning, kemudian ada tambahan analisis ya. Kemudian juga ada pengendalian, controlling. Akan tetapi lebih spesifik, yaitu kegiatannya adalah kegiatan keuangan. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan uang gitu ya, maka manajemen keuangan disitulah ada fungsi dari manajemen keuangan. Kan manajemen itu terbagi macam-macam ya. Ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM, ada operasional ya. Nah, kalau misalnya kegiatannya kegiatan pemasaran, nah kita pelajarinya adalah manajemen pemasaran. Kalau kegiatan yang kita rencanakan, analisis dan kendalikan adalah kegiatan operasional produksi, maka yang akan kita bahas adalah fungsi manajemen operasional gitu. Jadi tergantung kegiatan. Karena kita spesifik manajemennya adalah manajemen keuangan, maka kegiatan yang kita analisis, rencanakan dan kendalikan juga adalah kegiatan keuangan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa orang yang melaksanakan kegiatan tersebut? Disebut apa di sini? Manajer keuangan. Manajer Keuangan. keuangan. Nah, Betul. yang jadi pertanyaan juga, siapa yang berhak disebut sebagai manajer keuangan di sini? Di sini disebutkan, kegiatan keuangan tidak terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti direktur keuangan, manajer keuangan, kepala bagian keuangan, dan sebagainya. Nah, contoh kecilnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Di kelas kalian kan ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris kan? Siapa? Nah, dari ketiga ini siapa yang berperan sebagai manajer keuangan? Bendahara. Bendahara. Pak. Atau di keluarga kalian gitu. Siapa yang menjadi manajer keuangan? Ibu. Ibu. Atau bundahara ya? Iya, Ibu. Betul. Ibu kan? Nah, itu juga sebetulnya secara tidak langsung atau secara tidak sadar juga sebetulnya kalian sudah melakukan fungsi dari manajemen keuangan sebetulnya dan sudah bisa juga disebut sebagai manajer keuangan. Akan tetapi masyarakat awam beranggapan orang yang bekerja di suatu instansi atau organisasi tertentu saja yang berhak disebut sebagai manajer keuangan gitu ya. Jadi orang yang hanya bekerja di perusahaan gitu baru bisa disebut sebagai manajer keuangan. Tapi secara tidak langsung di kehidupan sehari juga sebetulnya kalian sudah melakukan hal tersebut gitu. Jadi kegiatan keuangan ini tidak terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan-jabatan tertentu ya. Jadi sebetulnya bendahara juga bisa dibilang manajer keuangan gitu di kelas kalian gitu atau ibu kalian juga sama gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke fungsi manajemen secara skematis yang akan kita bahas. Oke. Kegiatan manajer keuangan bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini kan ada pasar keuangan, ada manajer keuangan,
ada aktiva perusahaan. Nah, pasar keuangan tuh ada apa saja sih kalau di pasar keuangan itu? Contoh pasar keuangan tuh apa saja? Ada yang tahu nggak? Contoh dari pasar keuangan. Ada yang tahu? Saham, obligasi. Oke, Pasar saham dan obligasi Saham. termasuk pasar modal. Pasar modal. Oke. Ada Selain pasar mata uang asing, Pak. Forex. good. Forex, pasar valuta asing Betul. atau falas, Ah, pasar valuta asing. Setelah itu ada apa lagi? pasar derivatif. Pasar Derivatif. derivatif. Bagus. Ada apa lagi? Cryptocurrency, Pak. Hmm, Cryptocurrency. Kalau di Indonesia di bawah pasar berjangka. Ada lagi Pasar uang, Pak. Enggak. pasar uang. uang. Pasar uang itu bank dan lembaga keuangan dan bank dan lembaga keuangan non bank lainnya. Gus Itu ya. reksadana nggak sih Pak ke Oh. pasar keuangan? Nah, bukan. Kalau sorry, Pasar uang maksudnya Pak? masuk ke dalam pasar modal. Pasar uang. Oh, pasar modal ya? Kalau reksadana kan ada reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap, gitu. Reksadana campuran itu adanya di pasar modal. Kalau reksadana. Nah, kalau di pasar uang itu adalah bank, asuransi, leasing, lembaga keuangan non-bank, bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, termasuknya pasar uang. Sertifikat. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini ada aktiva perusahaan. Contoh aktiva perusahaan itu apa saja sih? Kalau aktiva? Aset. Oke, good. Aset. Aset ada apa aja aset tuh? Aset Terbagi lancar. aset Aset lancar tetap dan Aset tetap dan aset tak berwujud. dan tidak lancar. good. Misalnya ada aset lancar dan aset tetap. Contoh dari aset tetap apa? Tanah, gedung, Tanah, gedung. Aset apa? Royalti. Gedung, aset apa? Tanah, gedung, aset apa? aset tetap, Pak. Aset tetap. Aset lancar contohnya? Perlengkapan. persediaan, Kas. Royalti. Perlengkapan, kas. Nah, good ya. Udah paham nih. Nah, kita lihat di sini. Kita hapus dulu biar jelas. Nah, kita lihat di sini. Di pasar keuangan, ke manajer keuangan ada tanda panah kan di situ. Ada tanda panah dengan nomor 1 di situ. Tanda panahnya nomor 1 di sini. Nah, di sini manajer keuangan. Misalnya, manajer keuangan membutuhkan dana untuk membeli aktiva perusahaan berupa mesin produksi baru. Akan tetapi, perusahaan atau manajer keuangan tidak memiliki uang untuk membeli mesin baru tersebut. Nah, kira-kira apa yang dilakukan manajer keuangan? Kalau Pinjam berdasarkan uang. ini, good, minjam uang dari pasar keuangan kan, dari bank misalnya. Selain minjam uang apa lagi? Berhutang. Minjam uang dan Itu hutang. Pak menjual sebagian sahamnya. Good, menjual sebagian sahamnya. Bagus banget ya jawaban-jawabannya. Nah, menjual sebagian saham berarti perusahaan mencari investor kan untuk Betul. membiayai Betul, Pak. perusahaannya. Nah, apa bedanya antara perusahaan menjual sebagian sahamnya dengan meminjam uang ke bank? Bedanya apa? Kalau meminjam mah, ya sahamnya masih utuh, Pak. Kalau secara definisi, jika perusahaan meminjam uang ke bank, maka kan harus ada imbal hasil yang diberikan kepada bank. Jadi perusahaan harus membayar pokok cicilan beserta bunganya kan. Nah, kalau misalnya perusahaan menjual sahamnya gitu untuk mendapatkan permodalan, kira-kira imbal hasil ke investornya Dividen, Pak. Dividen. Keuntungan. ya keuntungannya disebutnya apa? Dividen. Good.
Dividen. Dividen. Tetap. Itu ya jadi bedanya ya. Nah, kalau misalnya perusahaan meminjam uang ke bank, perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi, perusahaan masih harus mempunyai kewajiban membayar cicilannya ke bank kan. Jadi bank nggak peduli gitu perusahaan itu lagi untung atau lagi rugi. Yang penting cicilannya terbayarkan tiap bulannya. Seperti misalnya kita punya cicilan motor atau mobil gitu. Bank nggak peduli kan kalau misalnya kita nggak digaji misalnya ataupun usaha kita sedang lesu misalnya nggak profit gitu. Yang terpenting bank inginnya kita tetap membayar cicilan tiap bulannya. Tapi kalau saham beda ya kan. Kalau saham dikala perusahaan sedang rugi, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar investor terkait dana yang sudah terkait dana yang sudah perusahaan gunakan gitu. Akan tetapi pada saat perusahaan mengalami keuntungan atau profit, nah di situ baru perusahaan memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungannya kepada para investor berupa dividen gitu ya. Nah, makanya di sini ada tanda panah kedua nih. Di dalam tanda panah kedua berarti misalnya si manajer keuangan udah dapat uang nih dari pasar keuangan, entah itu berupa penjualan saham ataupun meminjam uang ke bank. Nah, kemudian kan uangnya itu sudah dibelikan aktiva perusahaan berupa mesin produksi baru misalnya. Nah, di sini dari aktiva perusahaan ada tanda panah nomor 3 ke manajer keuangan. Nah, di sini tuh apa nih maksudnya? Kan sudah dibeli tuh mesin produksinya. Kemudian balik lagi ke manajer keuangan. Nah, di sini jadi apa? Hmm? Pendapatan Aset uang perusahaan. yang masuk, uang yang masuk. Jadi misalnya Malah laba kan. Nah, Ya. kan sudah berproduksi kan. Kemudian misalnya produknya sudah terjual gitu. Makanya kan pembelian mesin produksi itu kan untuk proses produksi kan. Proses produksi itu untuk menghasilkan laba kan. Nah, misalnya labanya sudah terbentuk gitu. Nah, kemudian si manajer keuangan juga di sini ada tanda panah 4A dan 4B. Nah, si laba ini, si keuntungan ini, kalau misalnya modal tadi diperoleh dari hasil cicilan gitu ya, hasil meminjam uang di pasar keuangan gitu ya. Nah, si laba ini kan sebagiannya ada yang dibayarkan lagi ke pasar keuangan dalam bentuk cicilan kan. Nah, di sini juga ada yang 4B. Nah, yang 4B ini jika misalnya perusahaan mendapatkan pendanaannya itu bukan dari hutang, tapi dari penerbitan saham misalnya. Nah, kalau yang 4B ini jika perusahaan tidak mengalami keuntungan, misalnya kerugian ya, perusahaan atau manajer keuangan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil ke investor di pasar keuangan gitu. Jadi balik lagi ke si manajer keuangan ini. Nah, gitu ya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang tanyakan nggak terkait dengan skematis fungsi manajemen? Nah, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan utama dari seorang manajer keuangan. Nah, maka dari itu, dari skema tersebut terlihat bahwa manajer keuangan harus mengambil keputusan tentang yang pertama adalah penggunaan dana. Yang pertama itu. Tadi kan penggunaan dananya adalah untuk membeli mesin operasional yang baru gitu. Akan tetapi manajer keuangan atau perusahaan tidak memiliki uang. Nah, maka dari itu si manajer keuangan juga harus mengambil keputusan tentang bagaimana memperoleh dananya. Nah, tadi kan sudah kita bahas gitu. Misalnya memperoleh dananya dari pasar keuangan bisa berupa menjual saham, bisa juga berhutang ke bank. Nah, bisa juga berhutang, bisa menjual saham. Nah, kalau misalnya berhutang gitu ya,
pembagian labanya nanti ada yang sebagian dibayarkan ke pasar keuangan berupa bunga, ya, karena di setiap cicilan perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan cicilan tersebut bunga plus pokoknya. Gitu. Nah, kalau saham, pembagian labanya yaitu ke para investor dalam bentuk dividen. Dividen. Tadi sudah kita bahas. Jadi, nah dividen ini juga kan ada yang dibagikan, ada juga yang ditahan sebagai laba ditahan. Nah, itu tergantung perusahaan apakah seluruh keuntungan akan dibagikan ke para investor atau hanya sebagian ataupun 3/4-nya atau seperempatnya dan sisanya dijadikan sebagai laba ditahan. Nah, nanti itu tergantung pada keputusan yang diambil oleh si manajer keuangan tersebut. Jadi dari skema tersebut terlihat bahwa manajer keuangan harus mengambil 3 keputusan terkait dengan penggunaan dana, terus juga memperoleh dananya, kemudian pembagian labanya. Itu ya, teman-teman. Nah, itu fungsi manajemen keuangan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak, teman-teman, terkait fungsi manajemen keuangan? Cukup, Bapak. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan manajemen keuangan di sini. Apa sih tujuan dari manajemen keuangan ini? Nah, tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar. Manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Nah, tadi kan tujuan yang ingin dicapainya adalah membeli mesin produksi baru untuk proses produksi. Nah, akan tetapi apakah keputusan yang diambil itu benar? Nah, misalnya perusahaan membutuhkan mesin produksi baru bulan depan. Kemudian yang perusahaan tidak memiliki uang misalnya untuk membeli mesin baru di bulan depan tersebut gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang manajer perusahaan jika perusahaan tidak memiliki uang atau dana, akan tetapi bulan depan perusahaan membutuhkan membeli mesin produksi baru. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan? Ada yang bisa bantu? Yang tadi, Pak, sama Apa? kayak meminjam uang sama menjual beberapa sahamnya. Oke. Nah, kira-kira kalau harus memilih salah satu, kira-kira mana yang akan dilakukan? Menjual Untuk saham. membeli suatu mesin Menjual bukan Pak? usahanya sih, Pak. Saham sih, Pak. Kenapa menjual Untuk saham? Soalnya Karena kalau menurut saya pribadi, Pak, kalau bedanya sendiri lebih cepat daripada pengajuan dari bank. Prosesnya itu, Pak. Proses Oke. menurut saya kalau menurut saya Ya. Pak, untuk Ya. membeli suatu mesin itu Mm-mm. mending meminjam Pak. Kenapa Soalnya kan meminjam? untuk mesin tidak semahal itu Pak untuk membeli mesin. Hmm. Dan pengajuan ke bank mungkin lebih mudah Pak Udah. Oke. dibanding dengan menjual beberapa saham. Oke, good. Oke, jawabannya tidak ada yang salah sebetulnya, betul semua. Yang pertama, kita analisis yang pertama. Si manajer keuangan atau perusahaan membutuhkan mesinnya kan bulan depan, kan? Membutuhkan mesinnya itu bulan depan. Akan tetapi dipersiapkannya dari sekarang. Misal, kalau misalnya perusahaan apa namanya meminjam uang gitu ya, meminjam uang misalnya ke bank itu kan ada bunga yang harus dibayar ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah misalnya kalau meminjam uangnya itu sekarang gitu. Kan ada jangka waktu 1 bulan kan. Nah, 1 bulan itu kan bisa kita menjual saham dulu gitu.
ke pasar keuangan. Akan tetapi jika perusahaannya sudah IPO atau sudah publish atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mungkin bisa dengan gampang ya mendapatkan permodalan dengan cara menjual sahamnya ke Bursa Efek gitu ya. Akan tetapi yang jadi pertanyaan misalnya bagaimana jika perusahaan itu tidak terdaftar di Bursa Efek, mungkin akan ada akan ada banyak waktu gitu yang dibutuhkan untuk mencari seorang investor. Jadi tidak mudah juga gitu. Sebetulnya jawaban kalian betul semua ya. Kalau dikaitkan dengan kondisi perusahaan yang dialami gitu. Kalau misalnya perusahaan yang dialaminya adalah sudah publish di Bursa Efek Indonesia, keputusan yang paling tepat ya memang untuk menjual sahamnya daripada meminjam uang dan harus membayar bunga. Tapi kalau misalnya perusahaannya belum publish gitu ya, untuk bisa publish di bursa itu kan gak gampang, butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi meminjam uang ke bank juga bisa menjadi salah satu opsi yang paling bagus gitu ya. Akan tetapi pada hakikatnya atau pada dasarnya, keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Jadi kan tujuannya tadi membeli mesin produksi baru gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi gitu, bisa menjual saham ataupun misalnya mengajukan kredit ke bank. Yang terpenting bisa membantu mencapai tujuan tersebut gitu. Untuk apa? Nah, secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, di sini ada di bold nih, di highlight. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa sih? Atau apa yang kalian nilai dari suatu perusahaan itu apa? Ada yang bisa bantu? Apa yang dimaksud nilai perusahaan? Kinerja perusahaan dan prospeknya, Pak, untuk masa depan. Good. Kalau kinerja perusahaan secara apa nih? Secara keuangan atau secara karyawan yang dilihat? Secara keuangan dan karyawannya, Pak. Oke. Itu Kalau kan karyawan, terikat. kalau karyawan kita lebih ke arah manajemen SDM karena yang dipelajari kan yang dibahas adalah manusia kan kalau karyawan. Nah, kalau yang kita bahas adalah kinerja keuangan, nah ini cocok dengan apa yang kita bahas sekarang. Bisa juga misalnya kinerja perusahaan atau prospek ke depannya perusahaan itu bagus misalnya. Nah, itu yang kita nilai. Kemudian contoh sederhananya misalnya kalian memiliki 2 tempat fotokopi misalnya. Satu di kantin Nusa Putra gitu ya. Misalnya modal masing-masing membuat fotokopi itu misalnya sama-sama 50 juta gitu. Nah, tapi yang satu di Nusa Putra, yang satunya laginya di tengah-tengah jalur gitu. Nah, kemudian kalian ingin menjual kedua fotokopi tersebut yang tadi modalnya masing-masing 50 juta. Kira-kira fotokopi yang mana yang akan dihargai dengan nilai yang lebih tinggi? Nusa Putra. Yang Nusa Putra. Kenapa yang kantin Nusa Putra kira-kira? Alasannya kenapa? Kalau saya sih yang di Jagur, Pak. Kenapa yang di jalur? Gini aja ya, Pak. Kalau yang di fotokopi Nusa Putra kan mayoritas yang melakukan transaksi di sana mahasiswa dan dosen atau mungkin masyarakat Nusa Putra juga. Kalau yang di tengah jalur kan bisa orang yang lewat atau Hmm. tonton orang yang lewat atau masyarakat umum lah gitu, Pak. Nah, Mungkin prospek lebih bagus yang di tengah jalur, Pak. oke, kita lihat di sini. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nah, kalau kalian melihat atau membuka usaha, kira-kira membuka tempat usaha tuh di tempat yang strategis atau tidak, gitu, kira-kira?
Strategis dong, Pak. Strategis. Strategis. Kalau fotokopi Udah jelas secara yang tempat strategis mana? Yang dekat dengan tempat pendidikan atau yang di tengah-tengah jalur yang intinya nggak jauh kemana-mana tempat pendidikan nggak ada. Kalau tadi dibilang tronton hanya tronton yang lewat gitu. Kira-kira ada nggak yang fotokopi di sana gitu? Nggak ada sih, Pak. Soalnya itu mah jalur perlintasan doang. Jalur. Good. Nah, kira-kira kalau misalnya mau dijual antara fotokopi yang jalur dan yang Nusa Putra, misalnya, lebih tinggi yang mana orang nawar? Nusa Putra dong. Nusa Putra, Pak. Wah, Nusa Putra. alasannya kenapa? Ya karena tadi nilai perusahaannya Pak udah tinggi. Karena di Nusa Putra sudah memiliki potensi pasarnya, sudah ada konsumennya, yaitu yang tadi disebutkan teman kalian, sudah ada mahasiswanya, sudah ada dosennya, sudah ada masyarakat Nusa Putranya gitu ya. Jadi sudah tercreate gitu ya, sudah terbentuk pasarnya. Tapi kalau tengah jalur gitu, Tempatnya juga strategis. gitu ya, dan tempatnya juga strategis gitu. Nah, misalnya kalau yang di jalur misalnya hanya ditawar 60 juta gitu ya. Misalnya. Tapi kalau yang di dekat Nusa Putra gitu, ada yang menawar sampai 100 juta gitu kan. Misalnya kalian juga pasti pernah dong misalnya gini. Ya udahlah daripada kamu jual ke yang lain gitu harganya segitu mending saya bayarin aja harganya 1 juta gitu dibanding kamu jual 600 saya 1 juta gitu kan. Nah, karena kalian melihat potensinya gitu ya. Ternyata potensi apa namanya ke depannya perusahaan tersebut akan tinggi gitu ya. Nah, kemudian ada kasus juga di bursa saham nih. Secara aset atau secara kekayaan, Bank BRI lebih tinggi asetnya atau lebih banyak asetnya dibandingkan dengan Bank BCA. Akan tetapi secara harga saham, ya, harga per lembar sahamnya, Bank BCA lebih tinggi daripada Bank BRI. Kira-kira kenapa tuh? Kalau misalnya kita kaitkan dengan investasi atau harga saham. Kenapa? Secara aset yang kaya itu adalah Bank BRI gitu ya. Asetnya ada di mana-mana. Kalau kalian ke Ujung Genteng, ke Jampang misalnya, Bank BRI itu cabangnya sampai pelosok-pelosok gitu. Tapi kalau Bank BCA tuh cabangnya hanya di kawasan-kawasan urban atau perkotaan gitu. Secara aset Bank BRI jauh lebih kaya dibanding dengan BCA. Akan tetapi kalau dilihat dari harga saham, Bank BCA lebih tinggi kapitalisasi sahamnya dibandingkan dengan Bank BRI. Kira-kira kenapa tuh teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Yang bisa bantu? Kenapa kira-kira? Sebentar, Pak. Karena kualitas pelayanannya, Pak, lebih unggul. Bisa dilihat dari potensi kualitas pelayannya. Selain Iya. itu ada lagi? Iya, Pak. Kinerja keuangannya Pak. Potensi Kinerja pasarnya juga. Karena Pak BRI mah banyak program kerjanya. Apalagi? Ada lagi tambahannya? Dilihat dari profitabilitas, Pak. Profitabilitas dan sentimen pasar. Nah, kalau misalnya kita Oh. lihat, kok bisa yang lebih kaya justru harga sahamnya lebih rendah dibandingkan yang di bawahnya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Yang dilihat kan tadi lihat adalah sentimennya. Sentimen itu apa gitu ya? Investor melihat Bank BCA itu memiliki potensi untuk jauh lebih berkembang ke depannya dibandingkan Bank BRI. Kenapa? Tadi ada yang menyinggung karena kualitas pelayanannya. Nah, itu juga bisa jadi gitu. Dikarenakan kan kalau kita ke Bank BCA kan Bank BCA kan terkenal dengan keramah tamahannya gitu. Satpam BCA katanya lebih ramah daripada misalnya Satpam aparatur BRI. negara gitu. Nah, itu juga kan salah satu sebagai sentimen kenapa harga saham Bank BCA juga lebih
tinggi dibandingkan dengan BRI. Kemudian selain itu juga bisa dilihat dari fundamentalnya. Nah, misalnya kinerja profitabilitas perusahaannya juga tinggi gitu ya dibandingkan dengan Bank BRI. Nah, kalau misal Bank BRI juga sama gitu ya. Walaupun asetnya banyak, akan tetapi dari aset yang banyak itu tidak menghasilkan profitabilitas sebanyak Bank BCA gitu. Nah, jadi dilihat dari kinerja keuangannya pun Bank BRI secara profitabilitas kalah gitu ya. Kenapa menjadi kalah? Karena misalnya ada berbagai banyak faktor. Nah, yang akan nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Apa sih faktor-faktornya? Misalnya, Bank BRI lebih fokus ke penyaluran kredit KUR, kredit usaha rakyat, yang notabene-nya bunganya itu kecil, ya. Jadi keuntungan Bank BRI pun akan kecil gitu ya, karena kredit usaha rakyat itu bunganya kecil. Nah, kalau Bank BCA fokusnya adalah ke kredit investasi dan kredit korporasi yang notabene-nya bunganya lebih besar dibandingkan KUR gitu. Nah, dari situ saja kan sudah terlihat gitu fokusnya. Tapi kan kalau Bank BRI itu bank BUMN yang tupoksinya atau tugas pokoknya adalah mensejahterakan masyarakat gitu ya. Jadi program-program kerjanya yang tadi disinggung memang banyak gitu ya. Akan tetapi kecil-kecil gitu ya. Jadi KUR itu kan menyasarnya petani, kemudian nelayan gitu ya, buruh gitu ya. Yang notabene-nya bunganya juga kecil. Tapi kan kalau Bank BCA menyasarnya adalah kredit investasi dan kredit korporasi yang bunganya tinggi gitu. Kalau Bank BCA program kerjanya sedikit akan tetapi lebih menguntungkan. Kalau Bank BRI program kerjanya banyak akan tetapi untungnya sedikit. Nah, itu juga sebagai salah satu faktor kenapa secara harga per lembar saham nilai perusahaan Bank BCA lebih besar daripada Bank BRI. Akan tetapi sebaliknya, nilai perusahaan Bank BRI lebih besar dibandingkan dengan BCA kalau dilihat dari sisi asetnya gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang nilai perusahaan ini di materi saham dan digitalisasi saham di sesi ke-7 nanti. Itu ya. Itu ya, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan tujuan manajemen keuangan ini? Suara saya masih jelas, teman-teman? Jelas, Jelas, Pak. Bang. Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Kalau jelas, saya ingin cek. Misalnya materi kita sudah selesai ya. Nah, yang saya ingin sampaikan, di sini saya mempunyai apa namanya latihan soal. Di sini ada latihan soal. Nah, bisa kalian foto atau screenshot. Ya. Saya ingin kalian apa namanya mengerjakan latihan soal ini. Kalau ini kan hanya konsep teori ya, boleh diketik lah kalau ini ada pengecualian. Kemudian kirimkan ke alamat email wahyu.mulyadi@gmail.com. Huruf V-nya kapital, Pak. Nggak kecil semua ya. U-nya double U ya, sorry. U-nya double U, wahyu.mulyadi@gmail.com. Nah, karena ini latihan sesi ya, latihan per sesi, jadi bukan PR, bukan tugas gitu. Nah, saya tunggu sampai jam 23.59 ke alamat email Sampai tanggal berapa Pak? hari ini. Sekarang, Jun. Sekarang. Nah, kalau tugas itu lama, H-1 sebelum UTS ya, untuk tugas 1 sampai 7. Tapi itu di Adlink, kirimnya juga kalian di Adlink. Nah, kalau ini kalian kirimnya ke email, jadi bukan ke Adlink. Nanti terpisah ya antara tugas yang di Adlink dengan tugas yang sorry bukan tugas ya, latihan soal per sesinya gitu.
Kalau untuk mengirimkan tugasnya lebih baik pakai email pribadi atau kampus, Pak? Kalau saya sarankan kampus. Kalau email pribadi itu namanya suka aneh-aneh ya. Oke, siap, Pak. Kalau bisa kampus Oke, aja siap, yang Pak. formal ya. Oke. Nah, ini udah screenshot kan? Nah, sebelum kalian Udah, mengerjakan Pak. tugasnya, saya ingin cek dulu di quiz. Nah, di sini ada quiz. Durasi waktunya 15 menit. Jadi kalian kerjakan quiz dulu, baru mengerjakan tugas tadi ya. Tugasnya adalah 15 menit. Judulnya quiz 1, karena quiz pertama. Waktunya 15 menit. Kemudian dimulainya dari sekarang untuk apa namanya? Bentar-bentar. Ini belum dibagikan. Deadline juga Mm-mm. kuis sekarang. Mm-mm. Bentar, Itu bentar. Pak, kuis sekarang batas waktunya. Quiz deadline-nya Ah, malam ini juga, Pak. Iya. Gini aja deh, supaya kalian nggak ini ya, kuisnya batas waktunya sampai nanti jam 23.59, sama lah dengan yang ini ya, dengan yang latihan soal tadi ya, yang dikirimkan ke email. Tapi kalau kuis kan di Adlink ya, jadi kalian kerjakannya juga di Adlink kalau kuis, gitu ya. Gimana teman-teman? Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi Jelas, kuis Pak. Jelas, jelas. Jadi kuisnya saya berikan nanti berbarengan dengan soal. Nanti kalian cek di Adlink kuis untuk mengerjakan kuis. Jadi kalian kerjakan kuis terlebih dahulu, baru setelah itu kerjakan latihan soalnya. Oke? Dan Untuk untuk latihan boleh diketikkan, Pak. kenapa? Untuk latihan boleh diketikkan. Boleh, karena Ya masih bisa, ya. masih konsep teori ya, belum hitungan, masih boleh diketik. Oke. Nah, untuk Baik, Pak. apa? Ada yang mau tanyakan? Untuk sesi tugas 2 itu diketik juga boleh gak, Pak? Karena masih belum hitungan, boleh. Sengaja saya kirim dari sekarang supaya kalian bisa mencicil istilahnya mana yang mau kalian kerjakan terlebih dahulu gitu. Tidak masalah. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti Kamis minggu depan kita jam berapa nih mulainya? Zoom-nya? Sore atau malam? Terserah Bapak. Sebentar, Saya. Pak. Oke. Oke lah, nanti kita diskusikan lagi lah Malam, Pak. Malam. ke kelas dengan para ketua kelas enaknya kapan. Oke. Oke, sebelumnya saya mohon maaf juga mengganggu apa namanya waktu kalian ini ya, waktu kalian minggu malam harusnya kan Kamis gitu ya, kalau saya lihat jadwal. Jadi sampai ketemu hari Kamis di sesi yang kedua. Ada yang mau di? Oh iya, karena kita hybrid ya, saya lupa ya. Kalau hybrid itu sebetulnya ada sesi kita online, ada sesi kita offline. Nah, jadi saya ingin hari Kamis, karena kita belum pernah offline ya, saya ingin kita offline dulu lah sesuai jadwal. Sesuai jadwal kita offline dulu untuk Kamis ya. Dan untuk ke depannya kita online lagi juga nggak masalah ya. Karena kita hybrid ya, saya lupa ya kalau kelas ini kelas hybrid ya. Jadi kelas itu kan ada yang full online, ada hybrid, dan full offline. Nah, saya cek tadi kelas kalian tuh tiga-tiganya adalah hybrid. Jadi harus ada offline-nya nih, bukan online aja. Berarti hari Kamis itu kita offline dulu nih. Jadi untuk Kamis ini kemungkinan kita offline dulu saja ya, sesuai jadwal waktu di Adlink ya. Kalian bisa cek di Adlink kan? 3 kelas offline, Pak, berarti. Mm-mm. Jadi kemungkinan kita offline dulu aja ya hari Kamis nanti ya. Karena kita hybrid soalnya. Oke. Bapak, maaf kalau untuk yang kelas AK23E itu hari Kamisnya jadwalnya bentrok sama pelajaran praktik perpajakan. Mm. Jadinya gimana, Pak?
Soalnya begitu, nanti saya konfirmasi dulu ke Sekprodi Akuntansi ya, Bu Dila ya, terkait jadwal tadi yang bentrok. Nah, nanti nanti saya informasikan lagi ya. Tapi kalau saya sesuai jadwal dulu hari Kamis. Tapi kalau misalnya ada yang bentrok, nanti saya informasikan dulu ke Sekprodi Akuntansi, Bu Dila, bagaimana baiknya gitu ya. Tapi untuk apa namanya, Kamis nanti kita usahakan semua kelas offline dulu ya. Untuk yang bentrok nanti ada informasi lebih lanjut dari Sekprodi Akuntansi ya, Bu Dila ya. Kalau Bapak kalau kelas F makan hari Jumat. Jadi hari Jumat. enggak bukan hari Rabu. Kenapa? Kelas F hari Rabu, Pak. Oke. Bapak kalau kelas F kan hari Rabu, Pak. Gini, Gimana tuh, Pak? karena saya jadwalnya hanya bisa Kamis ya, untuk kelas E, F, dan A nanti terkait jadwalnya diinformasikan lagi oleh Sekretaris Prodi ya, Bu Dila ya. Jadi nanti kalian tunggu saja dulu jadwal dari Bu Dila untuk hari Kamis. Akan tetapi untuk yang tadi ada jadwal hari Rabu, hari Jumat gitu. Untuk jadwal tersebut saya pastikan nanti akan dirubah menjadi hari Kamis oleh Bu Dila karena jadwalnya tidak sesuai dengan yang tertera di Etling ya. Nah, nanti apa namanya direvisi lagi terkait jadwalnya untuk nanti hari Kamis supaya kita bisa secara offline gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bentrok atau ada yang di jadwal idlingnya hari Rabu dan Jumat misalnya, nanti saya konfirmasi ulang lagi ke Bu Dila terkait hal itu karena memang saya hanya bisanya Kamis ya. Jadwal-jadwal jadwal-jadwal selain hari Kamis saya ada jadwal mengajar lain gitu ya. Nanti tunggu aja informasinya ya teman-teman untuk hari Kamis. Kira-kira jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas, jadi tunggu informasi lebih lanjutnya untuk nanti kita hari Kamis. Tapi saya usahakan untuk hari Kamis kita offline karena ini adalah kelas hybrid. Oke, oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jangan lupa kerjakan latihan soalnya dan juga kuisnya yang sebentar lagi saya bagikan. Oke, sampai ketemu hari Kamis. Saya mohon pamit. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, saya izin live.